Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Dwi Setiawan, saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Peta konsep pembahasan yang akan tercantum dalam pembahasan kali ini yaitu tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Atau kalau dapat kita gambarkan, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Dan pendidikan itu lebih besar, lebih menyeluruh daripada pengajaran, karena pengajaran hanya mentransfer ilmu atau intelek, sedangkan pendidikan adalah nilai-nilai kemanusiaan sebagai kodratnya. Kemudian trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, Ingarso Sungkulodo, yang mana di depan mampu menjadi teladan yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di mana mampu menjadi penyemangat dan motivator handal. Dan yang ketiga adalah Tuguri Handayani, yaitu mampu menjadi pendorong dan pemacu profesional. Pendidikan yang menuntun, maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran mendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagian bulir-bulir jagung yang ditanam. Nah, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan utuh. Yang kedua adalah pendidikan adalah perubahan, dan yang ketiga adalah pendidikan berorientasi kepada anak. Untuk alasan kontekstualnya, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Karena inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, maka pendidikan tidak boleh statis, harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Seperti tata surya yang akan selalu bergerak, matahari menjadi sumbunya dan planet-planet berputar sesuai orbitnya. Matahari sebagai sumbu perputaran planet, layaknya nilai-nilai kemanusiaan menjadi sumbu dari nilai pendidikan. Karena anak-anak beragam dan memiliki keunikan masing-masing, sehingga pendidikan itu memerdekakan dan menghargai keunikan anak. Biarlah masing-masing anak berputar sesuai orbitnya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar untuk relevansinya, menuntun, selamat dan bahagia. Lalu dalam pendidikan abad 21, kolaboratif, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan well-being. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat kita lihat kodrat anak sebagai bermain, di mana pembelajaran dibuat menjadi student center. Jadi anak sebagai pusat pembelajaran, anak berperan aktif, anak mendapatkan pengalaman yang bermakna dari pembelajaran itu, sehingga memahami apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan utuh. Anak mempelajari kebudayaan yang ada di sekitar sekolah, mempunyai kebudayaan di daerahnya sendiri, sehingga pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kesatuan utuh yang saling melengkapi. Karena dengan pendidikan dan kebudayaan itulah tercipta peradaban.
Kemudian pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak-anak harus diberikan fasilitas, diberikan cara, strategi sesuai dengan kodrat zamannya. Karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Tantangan dan solusi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara belum maksimal. Kemudian dapat diberikan solusi, laksanakan refleksi dan evaluasi secara bertahap. Tantangan yang kedua, ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Solusinya adalah melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder. Tantangan ketiga, tenaga SDM guru profesional kurang memadai. Solusinya adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri, contohnya pendidikan bergerak. Pesan kunci dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Terima kasih, mari diskusi dan refleksi bersama.